Ketika anak laki-laki dan perempuan di negara ini berusia 16 tahun, mereka menerima pemberitahuan tentang siapa yang akan menjadi pasangan masa depan mereka. Mereka yang tidak menikah dengan pasangan yang dipilih untuk mereka mengalami penalti umuk. Karena langkah ini, tingkat kelahiran tetap stabil dan beberapa anak yang lahir dari pasangan yang direncanakan ini memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Cerita dimulai ketika protagonis kita bernama Neji sedang melihat seorang gadis di kelas, namanya Misaki. Kita mengetahui bahwa Neji diam-diam telah jatuh cinta padanya selama 5 tahun. Beberapa saat kemudian, seorang teman sekelas Neji mengungkapkan bahwa dia menerima pemberitahuan pernikahannya kemarin. Namun, dia mengatakan bahwa dia ingin jatuh cinta dan tidak akan pernah menikah dengan seseorang yang dipilihkan pemerintah untuknya. Neji setuju dan mereka semua membuat perjanjian untuk tidak pernah menikah. Ketika Neji tiba di rumah, dia menyatakan bahwa yang dia inginkan hanyalah jatuh cinta pada Misaki dan mulai mengingat kembali saat mereka masih muda. Sementara sedang makan malam, Ibu Neji mengingatkan bahwa ulang tahunnya akan tiba dalam beberapa hari dan itu menyenangkan baginya untuk menerima pemberitahuan. Namun Neji takut dengan hari itu karena dia tidak ingin jatuh cinta pada siapapun selain Misaki. Dia memutuskan bahwa dia harus memberitahu Misaki bagaimana perasaannya sebelum menerima pemberitahuan pasangan. Jadi keesokan harinya di sekolah dia mendekatinya, tetapi kata-kata yang ingin dia ucapkan tidak keluar. Tapi ketika dia sudah mau pergi, dia memberanikan diri untuk mengajaknya keluar setelah sekolah. Sementara Neji menunggu, dia merasa bahwa Misaki tidak akan muncul, tetapi tepat ketika dia hendak pergi, dia berlari mengejarnya dan menarik bajunya. Dia meminta maaf karena terlambat dan mereka duduk di bangku bersama, di mana Neji mengungkapkan perasaannya padanya. Misaki mulai menangis dan mengungkapkan bahwa dia juga menyukainya selama ini, yang menjadi kejutan besar bagi Neji. Namun Spudesia berdiri di depan bulan dan berciuman. Beberapa waktu kemudian jam menunjukkan tengah malam dan Neji menerima pemberitahuannya menyatakan bahwa pasangan pernikahannya telah ditentukan. Misaki merasa sedih dan berlari pergi, namun Neji mengejarnya, menolak untuk membiarkannya pergi karena dia adalah cinta dalam hidupnya. Keesokan harinya, Neji bertemu dengan pasangan yang dipilih untuknya. Dia adalah seorang gadis bernama Sanara. Neji merasa gugup karena menganggap dia sangat menarik dan kedua keluarga mulai saling mengenal. Namun, sementara semua orang sedang berbicara, Neji berada di dunianya sendiri memikirkan Misaki. Alara meskipun Bainadis Namije sopan santun dan keluar dari ruangan karena Neji tidak memperhatikannya. Beberapa saat kemudian, Neji menemukannya sendirian di sebuah kamar dan meminta maaf padanya karena dia telah bersikap kasar. Dia menerima permintaan maafnya dan mereka berbicara sebentar. Neji menceritakan semuanya tentang Misaki dan dia terkejut, menawarkan bantuan untuk menyelesaikan masalah dengan Misaki. Mereka kemudian setuju untuk kembali bergandengan tangan agar orang tua mereka berpikir bahwa mereka bersama. Keesokan harinya di sekolah, teman-teman Neji mengatakan betapa beruntungnya Neji karena mendapatkan pasangan yang begitu imut, yang mengingatkan dia bahwa dia setuju untuk bertemu dengannya segera. Dia menemukan Sanara di ruang perawatan, di mana dia mengungkapkan bahwa dia tidak cocok dengan gadis-gadis lain dan pura-pura sakit untuk bolos kelas. Neji mengakui bahwa dia selalu kesulitan berbicara dengan perempuan, tetapi mengatakan bahwa dengan kamu itu mudah membuatnya sembuh. Setelah sekolah, Sanara memperkenalkan diri kepada Misaki. Mereka pergi ke restoran cepat saji dan Sanara mengungkapkan bahwa dia tidak suka Neji dan bertanya kepada Misaki bagaimana perasaannya terhadap Neji. Misaki mengakui perasaannya terhadap Neji yang membuat Sanara berkata, pasti luar biasa jatuh cinta pada seseorang. Setelah mereka pergi, Misaki bertanya kepada Sanara apakah dia ingin keluar bersama lagi, yang membuatnya menangis karena dia tidak pernah punya teman sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Neji tanpa sengaja mengatakan bahwa dia mencium Misaki, tetapi menjelaskan bahwa itu sebelum dia menerima pemberitahuan. Meskipun mengejutkan baginya, Sanara mengatakan padanya untuk mencium Misaki lagi. Keesokan harinya, Neji pergi ke rumah Sanara dan terkejut melihat Misaki di kamarnya. Sanara memberikan restunya agar mereka berciuman, tetapi tepat sebelum bibir mereka bersentuhan, Neji mundur karena dia tidak bisa melakukannya. Sebelum Misaki pergi, dia mengatakan kepada Sanara bahwa dia ingin Sanara jatuh cinta pada Neji, karena mungkin dia sendiri bukan gadis yang tepat untuknya, yang membuat Sanara sangat terkejut karena Misaki jatuh cinta padanya. Sanara kembali ke kamarnya dan mengatakan kepada Neji bahwa dia harus mencium Misaki sekali sehari, yang membuatnya terkejut. Di sekolah, Neji sebenarnya kok ada sesuatu yang terjadi antara Misaki dan teman sekelasnya, Nasaka, setelah menyadari bahwa mereka saling memandang dengan aneh. Kemudian Neji bertemu dengan Misaki untuk bertanya tentang Nasaka, namun mereka melihat guru dan Neji menariknya mendekat agar tidak terlihat. Neji memikirkan konsekuensi dari dekat dengan seseorang yang bukan pasangan yang ditentukan, tetapi merasa sangat sulit menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya dan mereka akhirnya berciuman. Keesokan harinya, dua orang yang bekerja untuk pemerintah datang berkunjung untuk memeriksa hubungan Neji dan Sanara. Wanita itu menjelaskan bahwa hampir 50% dari kepribadian Anda ditentukan oleh gen Anda dan dengan semua
penelitian dan tes, mereka menentukan siapa pasangan ideal Anda. Jadi Asachada adalah memilih pasangan pada usia 16 tahun sebelum kepribadian mereka sepenuhnya berkembang. Setelah mewawancarai Neji dan Sanara, mereka memberitahu keduanya bahwa mereka akan pergi ke rumah Misaki sekarang. Neji khawatir bahwa dia telah menerima pemberitahuan pernikahannya, tetapi Sanara mengatakan padanya untuk tidak menyerah dulu. Di sekolah, Neji bertanya kepada Misaki apakah dia sudah memiliki pasangan yang ditentukan. Dia bilang iya dan selain itu mereka tinggal bersama. Namun dia bilang bahwa dia hanya bercanda dan bahwa orang-orang dari pemerintah hanya punya urusan dengan orang tuanya, yang membuat Neji lega. Misaki kemudian mengatakan bahwa Neji akan menjadi satu-satunya orang yang istimewa baginya dan bahwa yang lainnya akan selalu sama, tidak peduli siapapun itu. Dan kemudian mereka berciuman. Sementara Neji bersiap untuk tidur, dia menerima telepon dari Sanara. Dia mengatakan padanya bahwa mereka akan pergi berkemah dan Misaki juga akan ikut. Lalu Neji meminta Nasaka untuk ikut dengannya karena dia tidak tahu bagaimana cara menghadapi dua gadis itu sendirian. Hari itu tiba dan mereka semua naik kereta bersama. Ketika mereka tiba di penginapan, Nasaka mulai menyiapkan makanan. Sementara itu Neji keluar untuk memeriksa para gadis yang sedang bersenang-senang di danau dengan pakaian renang mereka. Beberapa saat kemudian, Sanara terpeleset di batu dan terluka. Lalu Neji dengan hati-hati membawanya kembali ke penginapan di mana ayahnya merawat lukanya. Kemudian Nasaka mengatakan kepada Sanara bahwa Neji sedang menuju bencana jika Misaki terus membiarkan dia mendekatinya karena dampak dari pemerintah. Beberapa hari berlalu dan pemerintah memanggil pasangan baru untuk kelas tentang cara membuat bayi. Mereka membagikan kondom kepada semua orang dan memberikan pelajaran demonstrasi tentang cara bercinta. Guru mengatakan bahwa sebelum bahasa dipelajari, bercinta adalah bentuk paling primitif dari alat komunikasi. Kemudian dia mengatakan bahwa semua orang memiliki tugas untuk bercinta dan pasangan yang tidak melakukannya akan dihukum. Ketika waktunya tiba, Neji membuat rencana untuk berpura-pura melakukannya yang akhirnya menjadi sangat memalukan dan aneh. Setelah itu Sanara mengatakan kepada Neji bahwa dia takut jika dia menyentuhnya dan ingin menjaga jarak darinya untuk sementara waktu karena dia merasa tidak seperti dirinya sendiri. Di sisi lain, Misaki mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia benci melihat Neji dengan Sanara tetapi tidak ingin mengatakan apa-apa karena takut mereka mungkin menyadari bahwa mereka saling jatuh cinta. Pada hari berikutnya diumumkan bahwa akan ada pertunjukan teater di sekolah. Mereka akan menampilkan drama Romeo dan Juliet dengan Nasaka dan Misaki memerankan tokoh utama. Neji menawarkan untuk membantu Misaki dengan dialognya dan saat mereka berjalan bersama, dia bertanya kepada Neji apakah dia jatuh cinta pada Sanara. Dia mengatakan tidak dan berkata, "Aku jatuh cinta padamu." Masaki terdiam sejenak dan mengatakan kepada Neji bahwa dia berpikir untuk mengakhiri semuanya. Neji setuju menjawab dengan bertanya mengapa dan dia berkata, "Karena aku bukan pasanganmu yang ditakdirkan," menjelaskan bahwa dia semakin jatuh cinta padanya setiap hari, meskipun dia tahu tidak ada harapan bagi mereka. Hari festival tiba dan Sanata datang untuk menonton pertunjukan yang ternyata luar biasa. Setelah pertunjukan, Neji didekati oleh seorang gadis misterius yang secara umum mengungkapkan kepadanya bahwa Misaki adalah pasangan sejatinya. Neji kemudian menyadari bahwa Sanara berdiri di dekat situ dengan ekspresi terkejut di wajahnya karena dia mendengar semuanya. Dia bertanya apakah pasangan mereka adalah kesalahan dan Neji mengatakan tidak karena dia tidak ingin menyakiti perasaannya. Beberapa waktu kemudian mereka menemukan Misaki dan mengatakan padanya betapa bagusnya dia dalam pertunjukan itu. Nasaka mendekati dan memberitahu Neji bahwa dia membutuhkannya untuk menggantikan sepupunya di sebuah pernikahan dan menganggapnya sebagai balasan karena dia telah pergi ke penginapan bersama Neji. Neji setuju untuk pergi dengan Nasaka dan ketika hari itu tiba, Sanara dan Misaki bergabung dengan mereka juga. Setelah upacara, Neji menemukan Misaki menangis sendirian. Dia mencurahkan isi hatinya dengan mengatakan, "Aku tidak peduli jika itu bohong, katakan bahwa kamu mencintaiku," membuat Neji kehilangan kendali dan menciumnya. Malamnya, Sanara mengatakan kepada Neji bahwa dia seharusnya memilih untuk menikah dengan Misaki dan menjelaskan bahwa cinta mereka telah mengubah hidupnya menjadi lebih baik karena sekarang dia memiliki lebih banyak teman. Dia juga memberitahu Neji bahwa dia menemukan cara untuk menghindari pernikahan yang diatur dengan cara yang damai. Semua yang harus mereka lakukan adalah memberitahu pemerintah bahwa mereka tidak saling memahami dan bahwa pernikahan di antara mereka tidak akan pernah berhasil. Keesokan harinya, Neji mengatakan kepada Nasaka bahwa dia tidak tahu harus berbuat apa karena dia mencintai Misaki dan Sanara. Nasaka mengatakan bahwa jika mereka benar-benar mencintainya, Neji bisa membuat keduanya bahagia. Kemudian Neji keluar berlari untuk mencari para gadis. Sementara itu, Misaki dan Sanara sedang bersiap-siap untuk sesi foto sebagai pengantin. Saat mereka sedang berfoto, Neji membuka pintu mengungkapkan cintanya kepada keduanya dan di sana mereka memutuskan untuk saling mencintai dan berbohong satu sama lain untuk membuat semua orang bahagia dan anime berakhir di sini. Terima kasih telah menonton teman-teman. Satu-satunya hal yang saya minta dari kalian adalah untuk berlangganan di sini di kanal. Jika perlu like, Anda benar-benar menyukainya, tapi yang paling akan membantu dan mendukung kanal ini adalah langganan Anda dan mengaktifkan lonceng untuk menerima video berikutnya di sini segera setelah diposting.